إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأمته الكرام، خصوصا إلى روح إيمي مشايخنا أينما كانوا، أن الله يتغشهم من رحمة المغفرة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم اتباع الصالحين ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشعر نفس مراته من غير سابقة عذاب ولا حساب. على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanun nikah. Sekarang kita bicara masalah yang berkaitan dengan rukun nikah. Apabila satu saja dari rukun ini tidak terpenuhi, maka pernikahan itu batil atau tidak sah. Yang pertama, jadi beginilah, kalau pian sholat, kayak apapun panjangnya sholat itu, tetapi di dalam sholat pian tidak ruku, berdiri panjang, membaca ayat panjang, langsung sujud, salah sembahyang, kada sah. Karena salah satu dari rukun itu tidak terpenuhi. Maka begitu juga ketika pian ruku lama tetapi tidak sujud, kada sah. Jadi satu saja dari rukun itu tidak terpenuhi, sekalipun yang lain lengkap, maka sholat itu tidak sah. Maka begitu juga dengan nikah ini. Kalau satu saja dari rukun nikah ini tidak terpenuhi, maka nikah itu tidak sah. Yang pertama zaujun, yaitu adanya seorang suami. Kan kada mungkin kawin lakiannya kada. Yang kedua zaujatun, adanya seorang perempuan yang akan menikah, ada suami, ada istri. Wa waliyun, dan adanya wali, karena kita akan bahas tentang wali secara detail. Wa syahidani, dan adanya dua orang saksi. Yang kelima sighatun, yaitu sighat ijab dan qabul. Sekarang kita akan bicara satu persatu terkait masalah apa yang berkaitan dengan suami, istri, wali, saksi dan akad, sighat. Kita mulai dari ketika seseorang ingin menikahkan anaknya, wa yambaghi limutawalli uqudil ankihah idza tuliba minhu ayyubashira aqdan nikah saun kana huwal wali aw kana safiran mahdha
wa yanbaghi lahu qabla mubasharatil aqdi ay yas'ala an umurin minha wa ay yas'ala aniz zaujah hal hiya bikir aw thayyib. Sekarang perhatikan baik-baik. Jika seorang laki-laki ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki lain, contoh Sahdan ingin menikahkan anaknya yang perempuan, tanyakan kepada anak ini perhatikan baik-baiklah, ini berpengaruh karena kepada sah kada sahnya nikah. Yang perlu diperhatikan, seorang bapak mesti bertanya kepada anaknya, nak ikam tuh bujang atau kada? Paham lah? Bujang kada? Kenapa? Karena kita akan jelaskan kenapa bila bujang, kenapa bila kada bujang. Wal muradu bis-sayyib hiya man zalat bikaratuha biwad'in sawa'un kana halalan am haram. Maaflah, yang dimaksud sayyib ini orang kada bujang. Orang kada bujang itu kada peduli kita apakah inya pernah berhubungan badan secara halal atau kada halal. Bilanya kawin, berhubungan badan lalu cerai, bujang kada? Ya kada bujang. Atau perempuan yang tidak pernah menikah lalu berhubungan badan dengan seorang lelaki, apakahnya disebut bujang? Kada bujang juga sekalipun kada punya laki. Nah, kenapa jadi kita perlu memperhatikan pertanyaan itu? Ikam pahami baik-baik dan karena menikahnya seorang bujang dengan kada bujang itu kada sama. Yang menikahkannya siapa dan? Yang menikahkan siapa? Wali kan? Perhatikan nih baik-baik. Wali. Sekarang ada dua macam anak. Ada anak bujang dan anak yang tidak bujang. Apabila anak yang dikawinkan itu bujang, maka bapak dan kakek memiliki hak yang disebut dengan hakul ijbar. Apa itu hakul ijbar? Hakul ijbar ini adalah hak bagi seorang kakek atau bapak untuk memaksa anak itu kawin dengan seseorang, entah anak itu suka atau kada suka. Atau anak tuh tahu atau kada tahu. Bahkan perempuan ini dikawinkan, anaknya kada tahu. Tapi abahnya menikahkan dengan lelaki soleh. Tiba-tiba dia nak datangi laki ikam takajud, pabila jar ulun dikawinkan. Maka pernikahan itu sah. Karena kakek memiliki hak yang disebut dengan hakul ijbar. Orang yang punya hak ini hanya bapak. Bila bapaknya mati, maka hak ini berpindah ke kakek. Apabila kakek mati, maka hilanglah hak ini, dan hak ini tidak bisa digantikan oleh wali selain mereka. Paham sampai sini? Paham sini lah. Contohnya begini. Sekarang ini kan maaf. Kenapa sih bapak dan kakek diberi hak ijbar? Karena bapak dan kakek itu biasanya lebih mengerti sesuatu yang bermanfaat dan maslahat untuk anaknya. Sekarang anak nih membawa lakian hendak kawin, bahjar, ulun hendak kawin lawan lakian itu, dilihat akhlak kada bagus, sifat kada bagus, cuma muha aja mengorea. Apa kawin lawan orang sekadar muha aja? Paham lah? Otomatis pian setuju kada kira-kira lakiannya kada baik, ketahuan anu narkoba dan segala macam. Kira-kira mau lah mengawinkan lakian gitu? Kada mau pian. Maka ketika anak menuntut minta kawinkan dengan lelaki yang kada baik, sedangkan pian punya pilihan lelaki yang baik, maka secara diam-diam pian cari lelaki yang baik, tanya beb lelakian yang baik yang mana, ujar Habib itu lelakian yang baik. Lalu kita datangi, ikam hakun lah kawin anakku, hakun, semua syarat dipenuhi. Lalu akhirnya kita katakan aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau, bla 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 sampai selesai. Jadi ujar laki tadi saya terima bla 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 sampai selesai, dan bebiniannya kada dilibatkan. Kada tahunya pernikahan itu sah kada? Sah. Itu namanya hak ijbar. Dan ini pernah terjadi dengan anaknya Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan dulu pernah menikahkan anak beliau di Mekah, sedangkan anaknya di Martapura. Anak itu berada di Martapura, sedangkan Datuk Kalampayannya di Mekah. Menikahkan anak ini tanpa sepengetahuan anak.
Dengan siapa menikah? Ya dengan Abdul Wahab Bugis. Maka pernikahan itu sah. Ngertilah? Karena kakek dianggap kada mungkin orang tua atau kakek menjerumuskan anak untuk sesuatu yang kada bagus. Jadi bahasanya begini, anak perempuan itu berpikir, tetapi abah dan kakek dianggap lebih panjang pemikirannya. Makanya abah dan kakek akan menikahkan dengan lelaki yang soleh. Tapi kalau abahnya memilih laki yang sembarangan, Bang Jar, nah ini kasus lain karena kita akan bahas. Kapan seseorang akan kehilangan hak ijbar? Sekarang aku tanya kamu, abah dan kakek punya hak memaksa kada? Punya hak kada? Hak memaksa itu namanya hak ijbar. Menikahkan anak dengan atau tanpa persetujuannya. Inya suka atau kada suka, inya rela atau kada rela. Maka kakek dan bapak punya hak itu. Tapi hak itu bisa hilang. Apa sebabnya? Kita akan sebutkan ini. Ngerti lah, itu namanya hak ijbar. Nah, sedangkan anak janda atau apa? Atau apa tadi? Janda atau kada bujang. Kalau janda itu kan ada laki, lalu lakinya mati atau cerai. Kalau kada bujang ini belum tentu laki. Maka orang ini tidak boleh dinikahkan sebelum ada persetujuan dari yang bersangkutan. Ngertilah. Ya harus jujur. Itu adalah resikonya. Jadi makanya itulah dan bilenya penghulu kita itu mengambil jalan selamat. Disuruh bepadah lawan anak, artinya anak karena di kamar menyerahkan ayah saya rela untuk dinikahkan, makanya padahal sebenarnya itu kada wajib dan nang ikan berkumpul ke kamar dulu kayak tukar penghulu kalau lalu kena ada pernyataan bahwa menunjukkan jar bawa wali jar gitu. Padahal biar kada bawa wali toh abah itu memang walinya. Kayak apa ikam? Ikam kada harus meminta persetujuan anak karena ikam itu memang wali bagi anak ikam. Cuma nang besarah itu nang kalau bukan berusaha itu hebatnya ulama kita bahari. Kalau betakun kalau supan. Lalu caranya dimasukkanlah wali dari ke kamar anaknya meminta izin, anak kam anakku kawinkan inggih baja ulun rela ulun ridho pian nikahkan dengan lelaki yang bernama ini. Nah selesai urusan kita. Tetapi hak ijbar itu kadadadan. Ketika anak ini janda, pian punya anak janda berapapun umurnya, selamanya punya bapaknya itu walinya. Maka kada boleh main kawin-kawinkan kayak itu aja. Maka kita datangi janda tadi, nak ikam nakai ada bebini lakian anak melamar. Kira-kira ikam maulah dikawinkan lawaninya. Ujarnya kada, ya sudah kada. Paham sampai sini lah? Hah? Nah jadi inilah kenapa ulama menyuruh kita untuk bertanya kepada anak tadi, ikam bujang atau kada bujang, atau setidaknya ikam mintakan atau buat perwalian di awal nikah seperti yang terjadi di Indonesia. Itu daripada luar biasanya ulama kita memecahkan masalah itu. Mun betakun menyebut stang lih bang urusannya. Kemudian perhatikan, tadi kita katakan anu sahdan ada lelakian datang, anak sahdan ini bujang, paham dan? Anak kamu bujang. Lalu ada lelaki yang datang melamar anak ikam. Ikam bolehlah mengawinkan tanpa anak ikam itu tahu? Bolehlah. Boleh, tapi dengan syarat satu. Catat baik-baik ini. Apabila syarat nikah tidak terpenuhi, berarti hak untuk memaksa itu hilang. Satu, kaunu zauj kufuan musiran bimahril misil wa laysat bainahu wa bainaha adawah la zahirah wa la batinah. Walaysa bainaha wa baina waliha adawah zahirah.
fa inna qasa ahadu hadhihi syurut lam yasihhan nikah. Perhatikan dan kayak inilah ada lelakian ikam itu dananya diisi anak solehah. Anak ikam sekolah di pondok, orangnya hafal Quran, akhlaknya baik, sifatnya baik, orangnya penyabar, pokoknya bagus banget akhlaknya. Tiba-tiba datang lelakian akhlaknya kada baik, cuma sugih. Bos misalnya, bos perusahaan, sugih benar, cuma akhlaknya kada bagus. Orang tahunya pemakai narkoba, cuma ikam tergiur dengan kekayaannya itu. Lalu ikam paksa anak ikam kawin dengan lelaki tadi, maka hak memaksa itu hilang dari diri ikam. Pernikahan itu kada sah. Jadi yang kita katakan memaksa itu pun dengan syarat. Kalau lelaki yang datang itu dananya bagus, lelakian itu soleh, lelakian itu hafal Quran, orangnya baik, orangnya jujur, orangnya akhlaknya luar biasa. Nah orang seperti ini kawinkan anak bebini kada tahu kada masalah. Pernikahan itu sah. Makanya ketika Datu menikahkan anak Sidin dengan Abdul Wahab Bugis. Tapi kalau lelakian yang datang kada beres, kada selepel dengan anak ikam baik inya kada, anak kam hafal Qurannya kada tahu baca Quran, anak kam akhlak bagus yang ini akhlaknya kada bagus, itu kada sekupungannya. Lalu ikam paksa kawin, sahlah pernikahannya, kada sah. Jadi bebinian itu terlindungi di sini. Nah jadi ini kasus tuh kita balik dan kalau anak binian kita ini tetap memaksa hendak naudzubillah min dzalik. Ada anak perempuan tuh memaksa tetap hendak kawin dengan lakian kada baik. Lalu ikam menyelamatkan, ikam punya hak memaksa mengawinkannya lawan lakian yang baik. Itu fungsi ijbar ini. Artinya fungsinya tuh memaksainya demi menyelamatkannya dari keputusan yang salah. Bukan justru menjerumuskannya kepada keputusan yang keliru. Pahamlah? Paham kada? Dua. Wa musiron bimaharil misil. Yang kedua, inya mampu membayar mahar. Kalau ikam mengawinkan inya lawan lakian nang kada kawam bayar mahar, kayak apa? Kada berlaku juga. Orang yang mampu untuk membayar mahar, membayar mahal jangan bisa. Bayar mahar dah. Harus bisa membayar mahar, maharil misil. Nang kayak kita orang biasa, kita kada sekupulon syarifah. Pahamlah? Lalu kita datang kepada Habib. Dan Habib itu menikahkan anaknya. Tapi tanpa sepengetahuan anak tadi. Berarti abahnya ini menikahkan anaknya dengan orang yang tidak sekupu kan? Ya kan? Maka tuh kada sah hukumnya. Ulun ulangi sekali lagi. Anaknya ini solehah syarifah, solehah luar biasa, alimah, orangnya alim, orangnya hafal Quran, akhlak bagus, cucu Nabi. Lalu dikawinkan dengan lelaki yang bukan sayyid. Lalu akhlaknya misalkan maaf kada bagus misalnya. Tapi abahnya ini tetap menampaksa, maaf nih misal saja. Abahnya tetap menikahkan tanpa sepengetahuan si syarifah tadi. Maka pernikahan itu kada sah hukumnya. Karena kada sekufu. Lalu bagaimana jika bebiniannya mengizinkan? Nah ini pembahasan lain kan. Ini kita akan bicara dalam masalah al-kafa'ah bin nikah. Dalam masalah derajat pernikahan tadi. Itu ada bab khusus kan. Makanya Profesor Dr. Alwi bin Hamid bin Syihabuddin ada mengarang satu kitab khusus namanya Al-Kafa'ah bin Nikah. Itu jarang sekupu tuh maksudnya sekupu tuh. Paham dan lah? Jadi satu, jangan sampai perempuan ini dinikahkan dengan lelaki yang sembarangan. Apabila dikawinkan sembarangan, maka hak memaksa itu hilang dari diri bapak. Bila tetap dipaksa nikah, pernikahan kada sah. Lalu selanjutnya laisat bainahu wa bainaha adawah. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah jangan sampai perempuan ini dinikahkan dengan lelaki yang bermusuhan dengannya. Inya nyata-nyata kada suka dengan lelaki itu dan memang memiliki permusuhan. Ujung-ujungnya anak dia bakal dizalimi benar ya. Dari awalnya hubungan kada baik.
terjadi permusuhan zahir batin, kada baakuran dari awal, itu dipaksa kawin, kada bakal baik rumah tangganya. Maka jika ikam tetap memaksa, dan ikam kehilangan hak ijbar. Bila ikam kehilangan hak ijbar dan ikam tetap paksa, maka pernikahan itu kada sah. Pahamkah? Lalu walaysa bainaha wa baina waliha adawah zahirah. Begitu juga seorang bapak dan anak tidak boleh memiliki hubungan yang rusak. Permusuhan. Apa gara-garanya? Gara-garanya bapaknya kada tanggung jawab. Bapaknya lari meninggalkan waktu kakak anaknya masih bayi. Bayi kakak anak ditinggalkan sudah, ditelantarkannya, kada diberinya nafkah, segala macam. Lalu hubungan kada bagus, anak didoliminya, bini bahari didoliminya, sehingga terjadi gesekan kan. Akhirnya kada akur kalau gitu. Maka bapak yang semacam itu pun kehilangan hak ijbar tadi, hak memaksa. Bila bapaknya tetap nekat maksa, memakani anak kada, membiayai anak kada, bertanggung jawab kada, malah anak didoliminya dan seterusnya. Lalu tiba-tiba mengawinkan anak lawan orang sugih, maka pernikahan itu kada sah. Nyamannya menafkahi kada pernah, apa kada pernah, tiba-tiba hendak mengawinkan dengan lelaki yang salah pulang. Ini hati-hati masalah nikah lah, hati-hati benar-benar. Sampai di sini dan cukup tadi syarat orang memiliki hak ijbar. Bila syarat ini tidak ada, maka inya kada punya hak ijbar. Hak ijbar itu apa? Hak untuk memaksa anak menikah dengan seseorang, baik anak itu suka atau kada suka, atau rela atau kada rela. Tapi syaratnya tadi lelakinya harus memang sederajat, selevel, sekufu. Kemudian lelaki itu mampu untuk membayar mahar misil. Kemudian yang ketiga, lelaki itu tidak ada permusuhan dengan perempuan itu yang dinikahinya, baik permusuhan zahir atau batin. Yang keempat, antara yang menikah dengan orang yang menjadi walinya pun tidak boleh ada permusuhan. Zahiran. Ay adawah zahirah. Bingung anukah? Agak pusing enggak pasal nikahnya? Kada. Mau lah. Hah? Teruskan aja kah? Berarti kita teruskan lah. Karena takutnya pian bujung pusing mikirakan. Berarti kita bertempo aja bertahap. Takutlah terus ya terus. Nah, tetapi anak itu tadi bila bebini boleh dikawinkan kada beizin yang bujang. Bolehlah bujang dikawinkan kada beizin. Tapi hak mengawinkan kada beizin itu pun hanya berlaku pada bapak dan kakek aja juga nih. Apabila ternyata mereka tidak ada, maka saudara bolehlah menikahkan. Boleh, saudara boleh menikahkan. Tapi ketika saudara menikahkan saudarinya, disyaratkan harus meminta izin. Jika ternyata saudaranya banyak, siapa yang menikahkan? Yang menikahkan adalah orang yang ditunjuk oleh bebini. Yang udah paling tua aja. Oh, kada ada urusan kayak itu. Udah paling tua, udah yang ngawinkan. Kada, siapa di antara para wali itu yang ditunjuk oleh perempuan tadi, maka yang menikahkan. Karena derajat saudara sama. Banyak dikatakan wa amma idza lam yakun lahu ab wala jad falaysa li ahadin min sa'iril awliya ay yuzawwijaha ayil bikr illa ba'da bulughiha aw isti'dzaniha. Wa yakfi fil idzni suqutuha.
Sekarang kayak apa jar? Nak, ikam hakun lah ku kawinakan lawan si utuh. Ija. Kayak sundel bolong apa tertawa. Ini orang bahari kayak itu gurai. Orang bahari itu diam. Ini tunduk. Itu kadang jawab. Nah, ini bila kadang jawab itu dianggap ridho. Makanya dikatakan as-sukut alamatur ridho. Ketika dia diam itu menunjukkan bahwa dia rela untuk dinikahkan dengan lelaki itu. Handakkah kada diang? Ya. Apakah itu? Ini ngeri pada. Tapi kada ada lagi kalau ini nangga itu. Itu bahari. Ini tertunduk, tertawa. Bilanya sudah kayak itu tuh, iya tuh berarti setuju tuh nih, kawin akan aja dah. Tapi kada sebaliknya, misalkan laki bini madahi kajar. Nang bini nih mandiri nang laki kajar. Pian hakun lajar ulun kawin akan pulang. Yang laki. Kada mungkin tapi mustahil. Nggak ada tuh kajar hakun lah ulun kawin akan. Ayo jar. Wah, laju. Tapi kada mungkin mama teh kada ada itu. Mustahil. Nah, satu hal lagi lah. Kawin tuh dengan janda jangan asal kawin. Tanya dulu inya tuh janda laki mati kah, janda berpisahan kah? Kemudian ketika inya berpisahan tuh karena inya haid kah atau inya hamil kebelang. Dan kalau inya mati kapan mati? Jadi kita bisa menghitung masa iddahnya. Karena bila iddah itu belum selesai maka haram perempuan itu dikawini. Bahkan dilamarnya kada boleh. Indal jumhur lah. Bolehlah saya di melamar orang iddah. Masih deh. Hah? Kada boleh. Kada boleh kada tahu. Hah? Syubla ma yahrumu lil mutallaqah. Tahulah pian bebinian yang janda itu pun selama inya dalam masa iddah nya kada boleh baaksi bihimat. Jangan baaksi. Laki mati. Hanya sebulan laki mati dah baaksi. Sebar sana sini foto di Facebook, di Instagram. Itulah mengatakan haram hukumnya. Justrunya dalam masa iddah itu harus menyimpan diri sebenarnya. Menunjukkan punya berkabung. Ya, seminggu aja nangis. Sedih terus di Facebook. Sedih. Hidup hampa tanpamu aja. Karena dia sudah 2 minggu 3 minggu dah berselfie behemat. Ada kayak itu. Makanya ulama itu mengatakan haram hukumnya. Kada boleh bebinian itu beraksi behemat berdandan manakala inya berada dalam masa iddah itu. Kalau sudah habis masa iddah lah kulli hal. Di anuku mana Badarudin ada tablet di mobil, tab di mobil. Dengan Badarudin kuncinya tab di mobil. Dengan Badarudin kuncinya. Karena iddah beda-beda lah.
Apabila bebinian itu hamil, ditalak, maka iddahnya itu akan selesai manakalanya melahirkan. Malam mininya ditalak, isuk beranak, sudah selesai iddah. Nah itu. Kalau secara hukum kita akan kita bahas, bolehkah mentalak istri ketika istri haid dan segala macam. Memang talak itu, ada ulama mengatakan talak ketika istri haid itu hukumnya haram. Ada yang mengatakan tidak jatuh malah bahkan. Tapi menurut kita mazhab Syafi'i, sunnah hukumnya untuk merujuk istri yang ditalak ketika haid. Karena kita akan bicara dalam bab talak, bab talak kita bicara insyaallah. Babul wali, ay fi bahdzil wali bin nikah wa haqqul awliya bit tazwij. Sekarang kita akan bicara tentang wali nikah dan wali mana yang paling berhak untuk menikahkan seseorang. Jadi ingat bebinian lah, bilanya dalam iddah jangan kawin, jangan menerima lamaran, jangan berdandan behemat, dan jangan terlalu bebas ketikanya masa iddah. Tapi nanti kita akan bicara kaul yang meringankan bagi perempuan yang memang mau tidak mau harus mencari nafkah di luar sana. Dan ini benar-benar mandiri, kadada yang lain bisa diharapkan untuk mencari nafkah. Itu insya Allah kita akan bahas di minggu yang akan datang tentang, atau kayaknya aja pembahasan itu biar kita khususkan di bab iddah aja kan. Ketika kita bicara talak maka otomatis kita akan bicara iddah. Di situ baru kita akan bahas apa-apa saja yang diharamkan bagi perempuan yang masih dalam keadaan ditalak. Karena ingat sekali lagi ulun pernah sampaikan, perempuan manakala ditalak laki, dicerai laki, maka perempuan itu kada boleh pulang kembali ke rumah orang tuanya. Dan perempuan itu tetap tinggal di rumah lakinya, tetapi harus dibedakan. Maka kada boleh sekamar. Tapi perempuan itu tetap di situ. Sebenarnya tujuannya adalah karena terkadang orang bisa bercerai hanya lantaran emosi aja. Setelah 3 hari 4 hari berlalu, nyesal. Nya melihat bininya kesihan, nang bini melihat laki kemudian keganangan, lalu akhirnya kembali. Nah inilah harapan dari perempuan itu kada keluar di masa iddah. Jadi kada boleh. Dia memang ketika perempuan itu bakal lahir lalu kemudian inya meminta talak dan ditalak lalu langsung bulik. Itu banyak telanggar babinian seperti itu. Kan daripada Islam itu mencoba untuk menyatukan sampai kayak itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup aja dulu. Minggu depan dengan izin Allah kita akan bicara masalah wali. Nah ini yang penting sekali. Karena kita akan bicara tentang wali. Dari sekian banyak wali, siapa yang paling punya hak untuk mengawinkan. Bila ini tidak ada, siapa yang gantikan terus sampai ke atas. Dan seandainya ada, sekarang kita katakan begini, bila bapak ada, kakek kada boleh mengawinkan.
Bila ada bapak, kakek kada boleh ngawinkan. Tapi dalam beberapa kasus, sekalipun bapaknya ada, bapaknya bisa kehilangan hak wali. Itu perlu kita sampaikan. Abahnya ada, tapi kenapa jadi kakeknya yang mengawinkan? Berarti ada tuh kasus yang menyebabkan perwalian ini otomatis berpindah ke atas. Tapi ada pulang kasus ketika bapaknya tidak boleh mengawinkan dan kakeknya kada boleh juga. Ada kasus ketika bapaknya kehilangan hak untuk mewalikan dan perwalian itu tidak terlempar ke kakek tapi otomatis diambil oleh wali hakim. Ada juga kena kasus. Jadi catat baik-baik insyaallah di minggu yang akan datang karena pembahasannya sedikit agak rumit. Kada boleh juga wali hakim itu asal. Anu abah ikam mana jar abahku ada aja anu kerja padahan gini kita cari wali hakim banyak mana kau pakai itu. Menikah itu yang mesti walinya. La nik apa la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Kalau kada ada wali ya kada sah nikah itu. Ini banyak orang asal gitu nah. Pikirnya asal bapak dan penghulu kawin lari. Bapaknya kada setuju, kita lari aja anu ke ajar. Woi itu kada boleh. Karena kita katakan tadi itulah kenapa guru maaf lah. Karena bapak tuh terkadang memiliki pandangan yang lebih jauh. Kekanak ininya labil. Masih SMA kelas 1. SMA kelas 2 masih mudah dipengaruhi lagi. Lelakiannya kada tapi beres pengaruh betindik-tindik di hidung. Betindik di telinga. Nangkai ini nang anak mengawini. Otomatis bapaknya kada setuju kan. Lalu akhirnya dipengaruhi aduh dia ngajar kita lari aja larian lalu kawin. Apa ini? Kawin lari. Makanya jaga hati-hati anak-anak pen. Jaga. Pergaulannya jangan bergaul dengan orang-orang yang salah. Dari awal dijaga. Nauzubillah min dzalik. Karena kita punya banyak kasus lah. Dalam pernikahan ini banyak sekali kasus. Bagaimana kemudian jika perempuan itu hamil di luar nikah. Lalu kemudian bagaimana inya akan menikah dengan lelaki itu. Dan kemudian bila menikah dengan lelaki itu pertimbangannya berapa waktu. Sehingga pokoknya ada karena bedanya ketika perempuan yang dihamili itu. Apakah inya hamil dalam masa yang belum ditiup roh atau sudah tuh ada perbedaan kan. Termasuk bagaimana hukumnya jika perempuan itu dihamili oleh seseorang tapi kawin dengan lelaki lain dan begitu seterusnya. Itu pembahasan-pembahasan yang kita kadang mungkin lewatkan. Bab itu. Jadi mudahan ini ilmu kita tuntut, tetapi beberapa ilmu kadang perlu juga diamalkan dan kadang terjadi di diri kita gitu intinya. Kada bagus itu. Allah a'lam. Ada pertanyaan kah? Ada yang ditanyakan? Iya memang wali guru. Wali yang ngawinkan. Tergantung kemana pulangnya menikah. Bebinian itu apabila inya kawin, inya hamil lah dan tapi lelakian yang menghamilinya itu bertanggung jawab. Tapi tetap di luar nikah paham lah. Tetap di luar nikah hasil zina. Lalunya hamil, lalunya anak kawini. Berapa bulan sudah umur binian sudah 7 bulan hamil lalu dikawini. Ya sudah kawin. Sebenarnya menikahnya itu pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi oke, kita ambil yang ringan. Sah aja nikahnya. Tetapi konsekuensinya adalah si bapak itu nanti jika anak itu besar kada bisa menjadi wali bagi anak tadi. Itu hati-hati. Gitu. Ada orang kemudian sekedar nutupi aib, kada mau berkisah-kisah. Kada pernah menceritakan tentang itu. Lah akhirnya anak itu kena yang ngawinkan bapaknya tadi ya kada sah hukumnya. Karena bapaknya itu kada dianggap sebagai walinya. Dikawininya. Yang dipelihara siapa? Oh kalau yang anunya tadi. Oke. Berarti maksud ikam ini seorang anak adopsi
Katakan anak itu dapat di mana misalnya atau dititipi orang yang kita kada tahu lagi rimbanya, maka itu otomatis perwaliannya jatuh ke wali hakim, bukan kepada bapak adopsinya. Nah ini banyak juga merasa inya nang maharagu, inya nang hendak mengawinkan, mana bisa kayak itu? Ada memang terjadi gurai bakaras inya, pokoknya harus inya nang ngawinkan. Padahal ini cuma bapak adopsi aja. Bapak adopsi itu danai saling mewarisikin kada tahu kamu. Kayak ini nah. Sekarang katakan Haji si Ai memelihara anak orang nih hanyar lahir, Haji si Ai ambil lawan nang bini sepakat kita aja melihara, mulai kakanak tuh habang masih mulai hanyar umur sehari, tapi tetap hukumnya lain anak Haji si Ai. Maka Haji si Ai kada mewarisi anak tadi, anak itu pun kada mewarisi harta Haji si Ai. Ya hukum sebagai orang lain berlaku. Kalau hendak Haji si Ai menghibahkan ini ke inya gitu nah, atau diberikan wasiat atau apa, tapi secara waris kada. Dan ini banyak orang salah paham. Jadi diperjelas aja kalau memang anak itu adopsi dibuat dokumennya bujur-bujur. Karena yang bahaya ketikanya kada punya pemahaman agama, lalu kemudian inya memaksakan diri aku yang melihara, aku yang ngawinkan. Mana bisa kayak itu? Makanya kita akan bicarakan karena minggu depan siapa aja wali itu. Bapak adopsi kada bisa dan kalau bang kita pikir lantarannya kada punya keluarga ya aku yang ngawinkan kada, larinya ke wali hakim. Itu bapak angkat pulang ini sekedar bapak angkat saja nang diam di mana tuh. Cukup Allah anam al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alimin anna al-tadha barakati ulumi manna Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da durkan ma'suma wa taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shakyan wa la mahruma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum.